jabatan, nanti pengawasannya dilakukan oleh BKN, dan BKN itu punya tangan di daerah, termasuk Kanrek. Dulu KSN tidak punya tangan di daerah, sekarang pengawasan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh BKN. Yang kedua adalah terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang. Karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi termasuk di Papua, Pak. Papua itu afirmasinya bahkan untuk CPNS-nya pun berbeda, gitu ya. Karena begitu dia tidak lulus NAB, maka menggunakan peringkat. Dan bahkan Pak Pimpinan, Papua itu 2021, itu formasinya 28.000, itu sampai sekarang, Pak. Cuma persoalannya mohon maaf di daerah berganti-ganti orang, Pak. Dan itu di luar kewenangan kami. Sehingga begitu orangnya ABCD, tiba-tiba adil aja di EFGH, kan gitu ya. Jadi kita bingung lagi. Ya, sehingga ini menyebabkan itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi terkait yang sampaikan Bu Menteri, apakah boleh tadi pengembangan kompetensi itu boleh sekarang bagi P3K sepanjang dia tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan. Karena P3K itu dikontrak untuk memenuhi kinerja, dia guru dan sebagainya. Termasuk pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran. Ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah ini formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah itu aturannya yang kita terapkan. Supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung Pak. Oh ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat, tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3 Pak yang paling penting. Pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Kemudian ya Pak, sudah bisa diajukan Pak nanti. Jadi begitu tempatannya sudah ada, ternyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Kalau perlu setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya Pak. BKD-nya nanti yang akan mengusulkan, karena kita harus pastikan juga orang pindah itu dia ada pekerjaannya. Ada beban kerjanya, jangan sampai pindah hanya dekat rumah tapi pekerjaannya nggak ada. Nah, itu yang kita butuhkan itu sebetulnya di situ. Ya, gitu Pak. Atau pindah